Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu yang indah ini. Di tahun yang baru, penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur, menaikkan doa kita, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak dipuji. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini, kita mau satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. 1 tahun penuh Tuhan, sedikit pun Tuhan, sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, baik kami yang ada di sini maupun di rumah Tuhan, kami ingin menaikkan rasa syukur kami, memuji menyembah Engkau Tuhan, duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kau berkati hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga ibadah pada pagi hari ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu, membawa kesembuhan, membawa kekuatan, membawa penghiburan Tuhan. Dan kami ingin serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya untuk memuliakan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita mainkan pujian ini dengan segenap hati kita. Yang mengasihimu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
Kami berterima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau Yesus Tuhan kami. Engkau Yesus Gembala kami. Engkau Yesus Raja kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama menaikkan doa yang Engkau sendiri mengajarkannya. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah ada bersama dengan kami. Ajari kami Tuhan, makin lebih bijaksana dalam menjalani hari-hari kami di tahun yang baru ini. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang Kau percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Benar Tuhan. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, udara sejahtera wangi tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang
Haleluya, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Di minggu pertama bulan Januari 2021, terima kasih Tuhan sudah seberangkan kami dari 2020 dan kami boleh memasuki 2021 ini di dalam tetap sukacita yang daripada Tuhan, di dalam kesehatan, damai sejahtera, dan segala hal yang baik yang Tuhan adakan dalam kehidupan kami. Kami mau menikmati Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, khususnya di tahun yang baru ini lewat kebenaran firman-Mu. Mari Bapa yang baik, nyatakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami dapat pahami dan jalani di sepanjang tahun yang baru ini, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kebenaran firman yang kami terima di minggu pertama di tahun yang baru ini adalah pesan yang Tuhan sampaikan bagi kami semua untuk membuat kami tetap berjaga-jaga dan berawas-awas dengan hari-hari yang kami jalani sampai ke depan nanti. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami taruhkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua di minggu pertama bulan Januari 2021 yang sudah kita masuki. Doa saya senantiasa kasih setia dan anugerah Tuhan terus berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan di tahun yang baru ini untuk kita renungkan, kita jalani, dan kita hidupi di dalam Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 akan menjadi renungan kita bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan di minggu yang pertama tahun yang baru ini bertemakan dia pasti datang kembali. Setelah kebangkitannya, Yesus menghabiskan waktu 40 hari bersama murid-murid. Dan setelah itu dia kembali ke surga seperti yang diceritakan dalam pasal ini. Jadi pasal yang kita baca, pasal pertama dari Kisah Para Rasul ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Ini bercerita bagaimana Yesus pada saat itu di hadapan murid-muridnya, dia berangkat ke surga dan dia meninggalkan mereka. Setelah 40 hari dari kebangkitannya, Yesus ada bersama dengan murid-murid yang dikasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan orang percaya kepada Yesus Kristus tidak hanya kepada mujizat dan pertolongannya saja. Pengharapan yang utama adalah kepada kedatangannya yang kedua kali. Jadi kita harus menyadari Bapak Ibu, bagi setiap kita yang mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, mari kita menaruh pengharapan kita bukan hanya kepada mujizat dan pertolongannya. Karena kalau berbicara mujizat dan pertolongannya, itu pasti
akan terjadi dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, seturut waktu dan kehendak Tuhan, dan seturut bagaimana Dia ingin adakan mujizat dan pertolongannya itu dalam hidup kita. Dia pasti lakukan, karena Dia mengasihi kita. Bahkan firman-Nya mengatakan kepada kita sekalian, Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Jadi pergumulan masalah apapun yang saat ini Bapak Ibu dan saya hadapi, yang kita hadapi sejak tahun 2020 mungkin masuk di dalam tahun 2021 saat ini, ternyata kita melihat sepertinya belum selesai. Dengar dengan baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa pada saatnya Tuhan akan menyatakan mujizat dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita sadari, itu semua seturut waktu dan kehendaknya. Yang penting kita tahu bahwa waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Jadi tidak perlu Bapak Ibu kita terlalu berlebihan mengharapkan pertolongan dan mujizat Tuhan. Karena bukan itu pengharapan yang utama. Karena berbicara pertolongannya, Dia pasti kerjakan menurut waktu dan kehendaknya dalam hidup kita. Tetapi pengharapan yang utama adalah kepada kedatangannya yang kedua kali. Dan pengharapan itu harus ada di dalam hati setiap anak-anak Tuhan selama mengiring Tuhan dalam dunia ini. Inilah yang menjadi pengharapan utama kita. Karena dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, ini memberikan jauh lebih baik di samping mujizat dan pertolongan Tuhan. Karena waktu kedatangan Tuhan, maka kita semua yang mengasihi Tuhan sampai akhir, kita semua akan berpindah dari dunia ini kepada kerajaan Tuhan, di mana firman Tuhan katakan tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Dan di samping itu Bapak Ibu, ini menjadi pengharapan bagi kita. Waktu kita percaya dan menjadikan pengharapan bahwa kedatangannya pasti ke dalam dunia ini yang kedua kali, itu akan memberikan kita kekuatan mengiring Tuhan sampai akhirnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ternyata Tuhan tidak datang kedua kali ke dalam dunia ini, apa yang terjadi terhadap gereja Tuhan? Apa yang terjadi terhadap iman kita di dalam Tuhan, itu semua akan sia-sia. Jadi pengharapan yang utama dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita harus senantiasa menaruh pengharapan kita pada kedatangannya yang kedua kali. Sama seperti para rasul dan murid-murid yang lain. Mereka menaruh pengharapannya kepada apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Dan apa yang dinyatakan kepada malaikat kepada mereka itu pasti terjadi dan benar adanya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-11. Ini yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka, murid-murid Tuhan yang pada waktu itu menyaksikan kenaikan Kristus ke surga. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Para malaikat ini menyampaikan sebuah pesan, di mana pesan ini menjadi sebuah pengharapan dari murid-murid dan para rasul pada saat itu dalam tetap mengiring Tuhan. Pesan yang disampaikan para malaikat itu benar dan pasti terjadi, bahwa Yesus yang mereka saksikan naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang pada waktu mereka melihatnya terangkat ke surga. Kenapa hal ini bisa dinyatakan sebagai pernyataan yang benar dan pasti terjadi? Karena malaikat-malaikat itu hanya bertugas menyampaikan pesan dari Allah kepada umatnya. Jadi pasti Bapak Ibu. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, sudah lama saya mendengar hal ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di rumah, masih dalam sekolah minggu.
sudah mendengar hal akan kedatangan Kristus yang kedua kali dan berkata, Pak Pendeta, saya sudah dengar sudah lama. Tapi mana buktinya? Saya sebagai hamba Tuhan hanya ingin mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak salah, Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak pernah salah dan pasti terjadi. Apa yang dikatakan para malaikat kepada murid-murid Tuhan itu pasti terjadi. Karena para malaikat ini mereka nggak ngarang-ngarang cerita. Mereka tidak mengatakan sebuah hal yang sifatnya dongeng atau fantasi. Tetapi mereka menyampaikan hal itu karena Allah yang berkehendak untuk mereka sampaikan kepada para murid yang pada saat itu melihat Yesus naik ke surga. Kapasitas para malaikat ini hanya sebagai penyampai pesan. Mereka hanya menyampaikan pesan yang berasal dari Allah sendiri. Jadi bukan karangan para malaikat. Dan karena bukan karangan para malaikat, tetapi mereka hanya menyampaikan pesan dari Allah. Artinya Allah sendiri sebenarnya yang menyatakan hal itu kepada para murid melalui para malaikat ini. Dan ingat dengan baik bahwa Allah tidak pernah berdusta. Berbicara mengenai kapan waktunya, firman Tuhan mengatakan tidak semua orang mengetahui. Bahkan dikatakan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi saya yakin dan percaya pasti terjadi. Dan bahkan bagi mereka yang tidak siap akan hal ini, hal mengenai kedatangan Kristus kedua kali dikatakan di dalam Alkitab akan menimpa mereka seperti datangnya seorang pencuri. Jadi jelas Bapak Ibu, di sini bukan berbicara kapan, di sini bukan berbicara waktu yang tepat, tanggal, bulan, tahun, berapa Yesus itu akan datang kembali. Tetapi di sini berbicara bahwa semuanya itu akan terjadi seturut kehendak Tuhan. Masalahnya, pada saat itu terjadi, apakah Bapak, Ibu, dan saya, kita siap untuk menyambutnya? Jadi Bapak, Ibu yang terkasih, mengenai hal ini, dan kaitannya dengan tahun yang baru yang kita masuki di bulan Januari 2021 ini. Kita harus menyadari Bapak Ibu, bahwa setiap menjelang tahun yang akan kita jalani akan berakhir, maka pesan malaikat ini seharusnya disampaikan terus kepada anak-anak Tuhan. Seharusnya gereja menyampaikan hal ini terus kepada anak-anak Tuhan. Setiap kali tahun yang kita jalani akan berakhir. Setiap tahun yang kita sudah jalani akan kita lewati dan memasuki tahun yang baru. Seharusnya kita gereja-gereja diingatkan tentang hal ini. Diingatkan tentang pesan malaikat ini. Setidaknya menyadarkan kembali bahwa Yesus pasti datang. Bahkan perlu disadari oleh gereja Tuhan bahwa setiap tahun yang telah habis kita jalani akan semakin mempersingkat waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin di dalam sebuah peta zaman, ya, saya berikan contoh mimbar ini, ya, misalnya dari ujung sini sampai ujung sini ini merupakan berbicara tentang peta zaman. Kalau yang tadinya awalnya kita ada di titik ini pada tahun 90-an, lalu masuk tahun 2000-an, ya, kita mulai maju. Kedatangan Tuhan ada di sini. Nah, otomatis berarti waktunya lebih pendek dari tahun atau waktu di mana kita berada dengan kedatangan Kristus, itu waktunya menjadi lebih pendek. Paham Bapak Ibu ya? Jadi setiap tahun yang sudah berakhir, yang kita jalani, dan pada waktu kita masuk tahun yang baru, seharusnya setiap anak Tuhan menyadari hal ini.
bahwa itu artinya waktu yang kita jalani ini sudah semakin mempersingkat waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kalau sekarang kita 2020 kemarin sudah kita lalui dan sekarang kita masuk di 2021, nanti 2022, 2023, 2024, saya mau katakan semakin lama waktunya akan tiba dan semakin singkat. Dan tahun demi tahun yang akan kita jalani, maksud saya tahun yang baru yang akan kita jalani harus dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Jadi tahun 2021 yang kita jalani, kita harus pandang ini sebagai tahun yang dimana kita diberi kesempatan untuk menyambut kedatangannya. Kita tidak tahu kapan dia datang, mungkin besok, mungkin bulan depan. Tetapi kita harus memakai kesempatan itu untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Orang kalau menyambut seseorang, atau seseorang waktu dia akan menyambut seorang petinggi, entah itu berbicara mungkin bupati, atau lebih tinggi gubernur, atau mungkin lebih tinggi lagi presiden. Kalau kita akan menyambut seseorang yang kita anggap terhormat dan memiliki kedudukan yang tinggi, pasti kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bukan hanya berbicara seremoninya, tetapi juga berbicara tentang kita sendiri, penampilan kita. Tidak mungkin kita pakai celana pendek, kaos oblong menyambut seseorang yang kita anggap penting dan terhormat. Pasti kita akan mengenakan sesuatu yang kita anggap paling berharga, yang paling indah, yang paling bagus yang kita miliki untuk menyambut dia. Pakaian pun kita pilih yang paling bagus, yang paling mahal mungkin. Begitupun dengan kita anak Tuhan. Setiap tahun yang kita sudah akhiri dan waktu tahun yang baru yang kita jalani harus kita pandang sebagai kesempatan bagi kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Disitulah kesempatan kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kalau berbicara pakaian, maka secara rohani kita harus mengenakan pakaian yang terindah. Apa itu pakaian yang terindah? Kita harus memiliki karakter yang disukai oleh Dia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan itu mampu kita persiapkan menjelang kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setidaknya saya mencatat ada 4 pesan malaikat kepada murid-muridnya yang memberikan kesadaran bagi kita anak-anak Tuhan. Berdasarkan apa yang malaikat sampaikan, bahwa dia akan datang kembali sama seperti dia terangkat naik, memberikan kepada kita kesadaran untuk anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan malaikat, pesan malaikat, bahwa Yesus akan datang kedua kali, sama seperti mereka melihatnya terangkat ke surga, dan itu memberikan kepada kita kesadaran bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Pernyataan malaikat memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa Yesus yang Bapak Ibu percaya, yang kita sembah dan kita puja-puja, Dia adalah Allah yang betul-betul Tuhan, yang sungguh-sungguh memiliki kuasa baik di surga maupun di bumi. Dan ini harus kita pahami Bapak Ibu, meneguhkan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Dia berkuasa atas bumi dan surga. Itu sebabnya dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia pergi ke surga, menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, dan saya. Artinya dia memiliki kuasa. Bukan hanya di bumi ini, tetapi juga dia memiliki kuasa di surga.
Karena hanya Dia yang berhak menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dia memegang kendali atas kerajaan surga. Jadi kalau kita tidak memiliki pengharapan seperti yang dipesankan malaikat kepada para murid-murid Tuhan pada waktu Yesus terangkat naik, kita sungguh orang-orang yang malang. Bahwa kita kelak akan kehilangan tempat yang Tuhan sediakan pada waktu Dia naik ke surga, kalau kita tidak memiliki pengharapan ini. Karena waktu Dia pergi ke surga, Dia bukan pergi ke surga meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Dia bukan pergi karena Dia sudah tidak mau lagi berada bersama-sama dengan kita. Tetapi Dia pergi, justru Dia menyiapkan tempat bagi kita sekalian yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, pesan malaikat bahwa Yesus akan datang kembali sama seperti pada waktu Dia naik ke surga, memberikan kepada kita kesadaran bahwa kedatangannya menandakan berakhirnya zaman kasih karunia. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Mari kita lihat Wahyu 22 ayat yang ke-12, Bapak Ibu. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikan kalimat ini. Aku datang segera dan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Artinya, waktu Yesus datang, habis sudah zaman kasih karunia. Tidak ada lagi kasih karunia. Karena pada saat Yesus Kristus datang, disitulah berarti Bapak, Ibu, dan saya, kita akan diberikan sebuah kepastian, kita akan diberikan sebuah hasil, apakah kita akan masuk kerajaannya atau kita akan dilemparkan ke dalam api yang kekal. Tidak ada kasih karunia pada waktu Yesus datang, karena Dia datang untuk memberikan mahkota kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, waktu Yesus datang, perhatikan dengan baik. Setiap kita, Bapak, Ibu, dan saya, tidak memiliki lagi kesempatan untuk bertobat. Karena waktu Yesus datang, disitulah tiba saatnya buku kehidupan dibukakan. Bagi namanya yang tercantum di dalam buku kehidupan itu, mereka akan mendapatkan mahkota yang kekal dan berhak berada bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaannya. Jadi gunakan kesempatan yang masih ada. Jangan kita berpikir kita masuk dalam tahun yang baru karena kekuatan kita, karena kepintaran kita, karena kemampuan kita. Tidak, itu semua kasih karunia. Tetapi saat Kristus datang kedua kali, tidak ada lagi kasih karunia. Mari Bapak Ibu, perhatikan hal ini. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, pergunakan dengan baik untuk ikut dan taat apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Yang ketiga, pesan malaikat kepada murid-murid bahwa Yesus akan datang kembali sama seperti mereka melihatnya naik ke surga, memberikan kesadaran bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan baik, termasuk kehidupan kita. Perhatikan pesan malaikat, ada kata kembali. Kalau Bapak Ibu baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 yang menjadi renungan kita, dikatakan Dia akan datang kembali. Kalau kembali artinya entah kapan. Tetapi kesempatan sebelum Dia datang itulah menjadi kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk memperbaiki segala sesuatunya dengan baik, termasuk kehidupan kita. Apa memperbaiki segala sesuatu? Perbaiki hubunganmu dengan sesama, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, perbaiki semua dosa-dosamu di hadapan Tuhan, berdamai dengan Tuhan selagi engkau memiliki kesempatan. Kalau engkau memiliki sesuatu hal terhadap sesamamu di dalam hatimu, dan engkau tahu itu melanggar kebenaran firman Tuhan,
Datang kepada orang tersebut, ampuni, perbaiki hubungan kita dengan mereka. Selagi masih ada kesempatan, perbaiki hubungan kita juga dengan Tuhan. Kalau selama ini engkau tidak setia kepada Tuhan, engkau datang beribadah hanya secara rutinitas, atau mungkin engkau datang beribadah hanya pada saat-saat tertentu di hari raya kekristenan. Mari hari ini ambil keputusan 2021, aku mau setia kepada Tuhan. Aku bahkan mau melayani Tuhan. Karena hanya ini waktu kita. Hanya ini kesempatan bagi kita memperbaiki segala sesuatunya. Sampai pada akhirnya, waktu Tuhan datang, Dia katakan, mari masuklah ke dalam pesta. Wahyu 22 ayat 14 sampai 15 mengatakan demikian, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tidak ada kesempatan untuk masuk bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya bagi mereka yang tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Yang keempat, yang terakhir, pesan malaikat kepada murid-muridnya pada saat Yesus naik ke surga, memberikan kesadaran bahwa kedatangannya dapat disaksikan. Sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul mengatakan kepada kita bahwa Yesus yang engkau lihat naik ke surga, Dia akan datang dengan cara yang sama sebagaimana engkau melihatnya naik ke surga. Saya bacakan bagi kita sekalian, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Akan datang kembali seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini kelak pada saatnya, bukan dalam pengertian yang rohani, tetapi dalam pengertian secara harafiah. Sebagaimana yang malaikat katakan, semua mata bisa memandang, semua mata bisa melihat Yesus ada di atas awan-awan permai. Dan di atas awan-awan permai itu, Dia akan mengangkat gerejanya. Dia akan menyambut orang-orang yang dikasihinya. Dan ini memberikan kepada kita satu kepastian bahwa semua yang terjadi itu kelak pada saatnya akan membungkam setiap hati, akan membungkam setiap mulut yang selama ini meragukan ketuhanan Yesus dan menganggap Yesus hanya nabi biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia penguasa surga. Dan ini akan memberikan kepada kita kejadian pada saat Dia datang kedua kali di atas awan-awan permai, memberikan kepada kita satu peneguhan atas kesaksian yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Bagi setiap kita yang sudah mempertuhankan Dia, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua akan bersukacita karenanya. Jadi inilah 4 hal yang harus kita perhatikan melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Dia pasti datang kembali, dan kedatangannya kedua kali memberikan kepada kita pesan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi dan surga, bahwa kedatangannya menandakan berakhirnya zaman kasih karunia. Dan kedatangan yang kedua kali adalah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan baik, termasuk kehidupan kita. Dan kedatangan yang kedua kali dapat disaksikan untuk meneguhkan kita dalam kesaksian iman kita. Selamat tahun baru, selamat menikmati tahun yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian di dalam sukacitanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan.
Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman, mengingatkan kami bahwa pergantian tahun demi tahun yang kami lewati dalam kehidupan kami, harus kami sadari bahwa itu artinya mempersingkat waktu kedatanganmu ke dalam dunia ini. Tolong setiap kami anak-anak Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah, yang menyaksikan ibadah online ini, untuk dapat menyikapi dengan bijaksana waktu yang ada, kesempatan yang ada. Bukan kami hanya sibuk untuk mengurus diri kami, kebutuhan dan keperluan kami di dunia ini, tetapi kami juga berawas-awas dan mempersiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan kami dengan baik untuk menyambut kedatanganmu yang kedua kali, jika hal itu terjadi sebelum kami dipanggil pulang. Terima kasih Bapak. Mampukan kami menjalani 1 tahun ke depan di 2021 ini dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menggenapi firman-Mu. Saat firman-Mu mengatakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saat engkau datang, engkau dapati kami setia tetap berjaga-jaga. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Beri mereka Tuhan kekuatan lewat Roh Kudus-Mu, untuk mereka mampu melakukannya dalam kehidupan mereka, bahkan sampai mereka menghabisi tahun 2021 ini ke depan. Kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan, dan kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan semua yang memimpin kita ke dalam perjamuan kudus. Kita naikkan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan di minggu yang pertama tahun 2021 yang sudah kita masuki. Kita mau memasuki tahun yang baru ini di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, yang memampukan kita untuk dapat melakukan segala sesuatu. Ketahui firman Tuhan mengatakan, tanpa aku
Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang kami lakukan di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Dan setiap kita mengucapkan setiap perkataan iman yang saya ucapkan di hadapan Tuhan. Aku percaya lewat tubuh dan darah Yesus, aku mendapatkan pengampunan dosa. Aku percaya lewat tubuh dan darah Yesus, aku menjadi ciptaan yang baru. Aku percaya lewat tubuh dan darah Yesus, aku dilepaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, dan segala kutuk. Aku percaya lewat tubuh dan darah Yesus, hidupku dipulihkan, imanku diteguhkan, dan rohku diperbaharui. Aku percaya lewat tubuh dan darah Yesus, aku mendapatkan hidup kekal di surga bersama Tuhan. Kita turunkan tangan kita. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita dan mengangkatnya tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kanan kita menunjuk kepada tubuh Yesus. Makanlah. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan mengangkatnya tinggi di kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anggur di tangan kanan kita ini menunjuk kepada darah Yesus. Minumlah dan ucapkan syukur untuk tubuh dan darah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari jangan lagi kita kecewakan Tuhan dengan perbuatan yang sia-sia di tahun 2021 ini. Layani Dia, senangkan hatinya. Hanya itu yang bisa kita balas untuk membalas kebaikannya, pengorbanannya, kasih setianya dalam hidup kita. Tinggalkan segala dosa kita di tahun 2020 dan masuki babak yang baru di 2021 bersama dengan Tuhan. Minta kekuatan Roh Kudus untuk kita mampu melakukannya. Mari kita responi kebenaran firman dan juga perjamuan asa yang kudus dengan pujian ini. Haleluya, bagi Dia segala pujian.
Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan kami kembali di tahun yang baru, di minggu pertama. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mampukan semua kami yang sudah melakukannya untuk menghargai, menghormati pengorbanan dan kasih setia Tuhan, dengan hidup setia dan taat akan kebenaran firman-Mu, sehingga Engkau Tuhan senantiasa dipersaksikan dalam kehidupan kami, bahkan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih hambanya yang mau menyampaikan firman, dan kita pun mengikuti ibadah perjamuan kudus. Pengumuman untuk ibadah minggu depan akan kami informasikan lebih lanjut untuk jadwal. Informasi bisa didapat di Facebook dengan akun GBI Kalibata City, dan juga akan ada pengumuman di setiap tower di apartemen Kalibata City. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mohon Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri, dan kita akan menaikkan Kami Memuji Kebesaran-Nya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami bahwa Engkau Tuhan pasti datang kembali menjemput gereja-Mu, dan itulah sebagai kesempatan bagi kami. Selama Engkau Tuhan belum hadir di tengah-tengah kami kembali, kesempatan untuk kami memperbaiki segala sesuatunya dalam kehidupan kami, sehingga kami didapati berkenan saat Tuhan datang. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh bersekutu kembali dengan tubuh dan darah-Mu. Ajar kami menghargainya dengan tetap setia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan hidup seturut firman-Mu. Terima kasih Bapa.
kami akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Dan kami menaruhkan segenap kehidupan kami selanjutnya tetap di dalam pimpinan dan kasih setia Tuhan. Mari saudara-saudari dikasihi Tuhan, bermata hati Tuhan, usai sudah ibadah kita, dan sekarang arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan dengan iman terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, kiranya turun dalam kehidupan kita sekalian, memampukan kita hidup setia dan kuat di dalam Tuhan hari ini, esok sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, amin.